Selamat siang Pak, saya atas nama Mariandriani Saskianisa dengan NIM 1903030004, kelas A semester 3, mata kuliah Teori Sosiologi Modern, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Yang pertama, teori paradigma sosial. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma awal mulanya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962 dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution. Paradigma merupakan suatu pandangan pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Secara sederhana, paradigma juga bisa dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. Menurut Joe Reiser, ada 3 paradigma yang mendominasi dalam keilmuan sosiologi, yakni yang pertama, paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata ada di luar individu. Durkheim membagi fakta sosial menjadi 2 bentuk. Yang pertama, fakta sosial material, yang kedua, fakta sosial non-material. Yang berikut, paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Melalui paradigma ini, tindakan sosial berusaha untuk dipahami dan diinterpretasikan secara subjektif. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Teori pendukung paradigma sosiologi. Teori pendukung paradigma fakta sosial, yaitu teori fungsionalisme struktur, yang kedua teori konflik. Yang kedua, teori pendukung paradigma definisi sosial. Yang pertama, teori aksi, yang kedua, teori interaksionalisme simbolik, yang ketiga, teori fenomenologi, yang keempat, teori etnometodologi. Yang ketiga, teori pendukung paradigma perilaku sosial. Yang pertama, teori behavioral sosiologi. Yang kedua, teori pertukaran. Yang kedua, teori kritis. Teori kritis merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya transformasi sosial. Teori kritis lahir dari tradisi pemikiran Marxian. Seorang tokoh intelektual Karl Marx menjadi salah satu sosok inspiratif teori ini. Teori kritis bertujuan untuk menggali kebenaran yang beroperasi di bawah permukaan kehidupan sosial, seperti adanya praktikum dominasi kekuasaan secara kultural dan ideologis. Teori ini juga sering secara frontal menyerang teori-teori sosial secara tradisional yang dianggap hanya menjelaskan suatu fenomena tanpa mau mengubahnya. Dari tindakan itulah, teori kritis sering disebut sebagai kritik teori atas teori. Upaya teoritis untuk mengungkap kebenaran dilakukan dengan mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kekuasaan, dominasi, dan status quo. Yang ketiga, teori postmodern. Teori postmodern atau postmodernisme merupakan sebuah gerakan intelektual yang lahir sebagai respon terhadap beberapa tema yang dikemukakan oleh kaum modern atau modernis yang diartikulasikan pertama kali selama masa pencerahan. Kelahiran postmodernisme ditempatkan di tahun 1960-an ketika modernisme tidak lagi produktif. Postmodernisme tidak mewujudkan dirinya sendiri, hanya terbatas pada filsafat seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi atau teoritis, melainkan postmodernisme adalah konsep yang jauh lebih baik komprehensif yang melingkupi seni, arsitektur, dan kritik. Untuk memahami apa itu postmodernisme, ada beberapa pengertian postmodernisme menurut para ahli. Yang pertama, Stephen Bass dan Douglas Kellner menyatakan bahwa postmodernisme menggambarkan berbagai gerakan dan setidak dalam bidang budaya yang dapat dibedakan dari berbagai gerakan, teks, dan praktek kaum modernis. Yang kedua,
Timotheus Vermeulen, menyatakan bahwa istilah postmodernisme telah digunakan selama bertahun-tahun untuk merajuk pada berbagai macam hal, yaitu periodisasi sejarah, pandangan, teori filsafat, kondisi sosiologis, berakhirnya sejarah, program emansipasi yang terkait dengan teori feminisme, menurut para ahli dan komunikasi gender, kritik, budaya, relativisme moral, dan sebagainya. Yang ketiga, Lukács dan Condit pada tahun 1999. Postmodern dipandang sebagai bagian dari kondisi historis yang lebih luas yang berfungsi sebagai respon terhadap konsep postmodern dan memiliki hubungan dalam filsafat, seni, arsitektur, komunikasi, dan bidang lainnya. Yang keempat, teori wacana. Wacana merupakan satu bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal tertinggi dan terbesar. Wacana ini dapat direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh atau novel, buku, seri ensiklopedia, paragraf, serta kalimat yang membawa amanat lengkap. Analisis wacana. Kajian wacana menganalisis penggunaan bahasa dalam konteks pembicara atau penulis, sedangkan penelitian wacana lebih difokuskan pada hubungan pembicara dengan ujaran, terutama yang menjadi sebab penggunaan. Dengan demikian, analisis wacana akan mendeskripsikan apa yang dimaksud oleh pembicaraan dan pendengar melalui wacana. Jenis wacana. Menurut Barghadi, wacana dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, media yang dipakai. Yang kedua, keaktifan partisipan komunikasi. Yang ketiga, tujuan pembuatan wacana. Yang keempat, bentuk wacana. Yang kelima, langsung tidak pengungkapannya. Yang keenam, genre sastra. Dan yang ketujuh, isi wacana. Yang kelima, teori media. Komunikasi massa merujuk pada informasi yang dikirimkan kepada segmen populasi yang luas. Proses pengiriman pesan atau informasi dalam konteks komunikasi massa dilakukan melalui berbagai macam media, yaitu media cetak, media digital, maupun media elektronik. Berbagai bentuk media adalah radio, televisi, majalah, buku, video games, dan internet. Berikut adalah beberapa teori media massa antara lain. Yang pertama, teori masyarakat massa. Teori masyarakat massa pertama kali muncul pada akhir abad ke-19 dan menitikberatkan pada adanya hubungan timbal balik antara institusi yang memegang kekuasaan dan integrasi media terhadap sumber kekuasaan sosial dan otoritas. Yang kedua, teori media Marxis. Karl Marx mengembangkan teorinya di akhir abad ke-19. Para ahli teori Marxis yakin bahwa media didominasi oleh kelas pengguna yang merupakan pemilik utama dan perusahaan media yang memberi mereka kontrol penuh dan manipulasi isi media dan khalayak berdasarkan minat mereka sendiri. Yang ketiga, teori politik ekonomi. Teori politik ekonomi menganalisa hubungan sosial antara sistem media massa, teknologi, komunikasi, dan struktur ekonomi atau sosial yang lebih sosial, di mana ia berjalan, dan teori ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap sejarah dan perkembangan penggunaan teknologi. Yang keempat, aliran Frankfurt. Aliran Frankfurt memandang perluasan peran media massa dan komunikasi dalam politik sosialisasi kehidupan sosial budaya dan pembangunan subjektivitas. Teori hegemoni media. Teori hegemoni media menekankan pada ideologi bentuk, ekspresi, cara penerapan, serta mekanisme yang dijalankan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui kepatuhan pada kelas pekerja, sehingga upaya itu berhasil mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka. Yang keenam, kajian budaya. Menurut kajian budaya, media merupakan alat ideologis yang sangat kuat. Hal percaya bahwa media berfungsi dalam mengelola kekuatan kelas dominan untuk mengeksploitasi kaum miskin dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Yang ketujuh, pendekatan fungsionalis struktur. Menurut pendekatan fungsionalis struktur, media massa dalam negara demokrasi merefleksikan berbagai macam pendapat,
Media mengintegrasikan masyarakat, manusia, dan berkontribusi terhadap kesadaran kolektif. Yang keenam, teori postkolonial. Teori postkolonial adalah sebuah istilah bagi sekumpulan strategi teoritis dan kritis yang digunakan untuk meneliti kebudayaan atau kesusastraan, politik, sejarah, dan lain-lain. Dari koloni-koloni negara-negara Eropa dan hubungan negara-negara itu dengan belahan dunia sisanya atau negara yang dijajah. Teori postkolonial melibatkan pembicaraan mengenai aneka jenis pengalaman seperti migrasi, perbudakan, resistensi, representasi, perbedaan ras, tempat, dan respon-respon terhadap wacana agung yang berpengaruh dari kekuasaan Eropa seperti sejarah, filsafat, linguistik, dan pengalaman dasar dalam berbicara. Teori postkolonial mencakup 3 kemungkinan pilihan perhatian, yaitu yang pertama, pada kebudayaan masyarakat yang pernah mengalami penjajahan Eropa. Yang kedua, respon perlawanan atau wacana tandingan dari masyarakat terjajah maupun lainnya terhadap penjajahan itu. Yang ketiga, segala bentuk marginalitas yang diakibatkan oleh segala bentuk kapitalisme. Dan yang terakhir, teori poststrukturalis. Teori poststrukturalisme merupakan sebuah teori pengkajian sastra yang lahir setelah teori strukturalisme. Poststrukturalisme merupakan sebuah teori yang digunakan untuk mengkaji makna yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Pengkajian makna menurut poststrukturalisme tidak hanya terbatas pada kajian struktur, tetapi dapat dikaitkan dengan sesuatu yang berada di luar struktur. Artinya, makna tidak hanya diwakili kata atau penanda, tetapi justru sering berada di luar bahasa atau kata. Menurut poststrukturalisme, memahami sebuah karya sastra itu bersifat bebas, karena itu tidak terikat dengan struktur. Jacques Derrida, tokoh utama pendekatan poststrukturalisme, melihat bahasa tak teratur dan tidak stabil. Derrida menurunkan peran bahasa yang menurutnya hanya sekedar tulisan yang tidak memaksa penggunanya, dan dia juga melihat bahwa lembaga sosial tak lain hanya sebagai tulisan, dan dia juga melihat bahwa dan oleh karena itu tidak mampu memaksa orang. Poststrukturalisme mengandung pengertian kritik maupun penyerapan berbagai aspek linguistik struktur sambil menjadikannya sebagai kritik yang dianggap melampaui strukturalisme. Singkatnya, poststrukturalisme menolak ide tentang struktural stabil yang melandasi makna. Makna adalah sesuatu yang tidak stabil yang selalu tergelincir dalam prosesnya, tidak hanya dibatasi pada kata, kalimat, atau teks tertentu yang bersifat tunggal, namun hasil hubungan antar teks. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.